Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Herani. Saya dari kelas SIC angkatan 24 dengan NIM 2403 113609. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya tentang studi kasus aplikasi e-commerce dengan nama ShopNow. Di sini terdapat 5 masalah utama dari aplikasi tersebut. Yang pertama, pengguna kesulitan menemukan fitur pencarian produk. Yang kedua, navigasi menu dianggap membingungkan. Yang ketiga, proses checkout-nya terlalu panjang dan tidak efisien. Yang keempat, tampilan antarmukanya kurang konsisten antar halaman. Dan yang kelima, banyak pengguna gagal menyelesaikan transaksi. Untuk masalah pertama, kesulitan menemukan fitur pencarian produk ini, dia termasuk learnability. Karena learnability itu kan mengukur seberapa cepat pengguna baru dapat mempelajari cara menggunakan produk secara efektif. Kalau produk kesulitan menemukan fitur pencarian produk ini, berarti dia tidak termasuk ke dalam learnability tersebut. Lalu yang kedua, masalahnya yaitu navigasi menu dianggap membingungkan. Ini termasuk ke dalam memorability, yang mana memorability ini fokus pada seberapa mudah pengguna kembali mahir menggunakan aplikasinya setelah beberapa lama tidak membukanya. Jadi kalau navigasi yang berbelit-belit itu membuat pengguna merasa tersesat, sehingga membuat pengguna merasa kebingungan. Masalah yang ketiga adalah proses checkout terlalu panjang dan tidak efisien. Ini termasuk ke dalam efisiensi, yang mana efisiensi itu adalah kecepatan pengguna dalam menyelesaikan tugas setelah mereka mempelajari desainnya. Semakin lama proses checkout-nya, maka semakin besar juga kemungkinan pengguna merasa lelah dan membatalkan pesanan. Masalah keempat yaitu tampilan antarmuka kurang konsisten antar halamannya. Ini termasuk ke dalam satisfaction, yang berkaitan dengan kepuasan, kenyamanan, dan kepercayaan pengguna. Ketidakkonsistenan visual itu bisa menciptakan kebingungan dan kesan bahwa aplikasi tidak profesional, yang mana membuat pengguna merasa tidak nyaman dan ragu untuk bertransaksi. Lalu masalah yang terakhir, ada banyak pengguna yang gagal melakukan transaksi. Ini bisa termasuk ke dalam aspek error, karena error itu mengukur seberapa banyak kesalahan yang dibuat pengguna dan seberapa mudah mereka pulih dari kesalahan tersebut. Jika transaksinya gagal tanpa penjelasan apapun atau panduan perbaikan, aplikasi gagal menerapkan prinsip error handling dan recovery, yang merupakan titik paling fatal dalam pengalaman pengguna. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam penyebab masalah dan dampaknya bagi pengguna. Untuk masalah pertama, penyebabnya itu kemungkinan besar desainernya menempatkan fitur pencariannya dalam menu tersembunyi seperti hamburger menu. Jadi atau dia menggunakan ikon yang terlalu kecil dan tidak kontras dengan latar belakang. Dampaknya pada pengguna merasa tersesat sejak detik pertama, karena pencarian produk itu adalah langkah awal untuk kita berbelanja. Pengguna yang gagal menemukan kolom pencarian akan langsung menutup aplikasi dan mencari platform lain yang lebih intuitif. Lalu untuk masalah kedua, penyebabnya itu bisa terjadi karena arsitektur informasinya yang terlalu dalam atau pengelompokan kategori yang tidak logis. Bisa jadi label menu menggunakan istilah teknis yang tidak dimengerti orang awam, atau penempatan tombol back dan home-nya itu tidak konsisten. Nah, dampaknya bagi pengguna yaitu munculnya beban pikiran berlebih. Pengguna harus berpikir keras hanya untuk berpindah halaman, yang mengakibatkan kelelahan mental dan rasa kesal terhadap aplikasi. Lalu untuk masalah yang ketiga, proses checkout terlalu panjang dan tidak efisien ini biasanya penyebabnya adalah terlalu banyak langkah yang sebenarnya bisa digabung. Misalnya kayak memisahkan halaman alamat, kurir, pembayaran secara individual. Selain itu, kewajiban mengisi formulir data yang berulang-ulang setiap kali ketika melakukan proses checkout-nya.
Dampaknya pada pengguna itu bisa jadi penggunanya itu yang awalnya sudah niat untuk membeli jadi ragu atau malas karena prosesnya terlalu bertele-tele, prosesnya terlalu panjang dan memakan waktu. Selanjutnya, masalah yang keempat yaitu tampilan antarmukanya kurang konsisten antar halaman. Penyebabnya bisa karena tidak adanya penggunaan desain sistem atau style guide yang baku selama proses pengembangan. Akibatnya, elemen seperti warna tombol, font, dan gaya ikonnya itu bisa berbeda-beda setiap halamannya dan tidak konsisten. Dampaknya pada pengguna itu bisa menyebabkan kehilangan kepercayaan. Ketidakkonsistenan visual itu membuat aplikasi terlihat amatir dan tidak aman, sehingga penggunanya ragu untuk memasukkan data pribadi atau data pembayaran mereka. Lalu masalah yang kelima, banyak pengguna gagal menyelesaikan transaksi. Penyebabnya bisa jadi karena kurangnya sistem error handling yang baik dan integrasi API pembayaran menjadi tidak stabil. Selain itu, tidak adanya umpan balik yang jelas saat terjadinya kesalahan membuat pengguna tidak tahu apa yang harus diperbaiki. Dampak kepada pengguna yaitu bisa terjadinya frustasi tingkat tinggi dan trauma penggunaan. Gagal transaksi adalah pengalaman terburuk dalam e-commerce. Pengguna bisa akan merasa aplikasinya rusak atau aplikasi ini seperti aplikasi penipu. Jadi bisa membuat mereka tidak akan pernah menggunakan aplikasi ShopNow lagi di masa depan. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan UI dan UX-nya menurut saya, yang pertama untuk solusi pertama yaitu ada redesign header-nya. Contohnya kita bisa menggunakan sticky search bar yang mana nanti ketika pengguna tetap melakukan scrolling, search bar-nya tetap ada, jadi letak ikon pencarian di tempat yang kontras. Lalu yang kedua, solusi masalah untuk yang kedua itu ada bottom navigation dan informasi berjenjang. Gunakan menu navigasi di bawah seperti home, transaksi, keranjang, profile, yang mana menu ini memudahkan jempol pengguna menjangkau fitur penting pada layar ponsel yang besar. Contohnya kayak di aplikasi Shopee. Antara home, transaksi itu jelas perbedaannya. Lalu untuk masalah ketiga di situ bisa menggunakan one page checkout dan progress indicator. Contohnya itu sederhanakan formulirnya, gabungkan pemilihan kurir dan metode pembayaran dalam satu layar. Tambahkan progress bar agar pengguna tahu mereka sedang di tahap mana. Misalnya mereka sudah melakukan pengiriman, lalu ada di situ tahap pembayarannya, lalu selesai. Untuk solusi masalah keempat yaitu ada audit visual dan desain sistem. Contohnya gunakan palet warna dan tipografi yang seragam agar terlihat konsisten. Misalnya dalam aplikasi itu dia warnanya hijau. Nah, jadi setiap halaman itu konsisten warnanya hijau dari halaman 1, halaman 2 ke halaman yang lainnya agar terlihat lebih rapi dan konsisten. Lalu untuk masalah yang kelima bisa menggunakan pop-up notifikasi. Gunakan bahasa yang jelas ketika terjadinya kegagalan dan jika misalnya pembayarannya gagal, munculkan pop-up notifikasi ramah agar pengguna tidak merasa bingung atau tidak merasa tertipu karena tidak adanya kejelasan apakah ini berhasil atau tidaknya. Lalu untuk prioritas perbaikannya sendiri, untuk prioritas pertama itu ada perbaikan sistem transaksi dan checkout. Sebagai e-commerce tujuan utamanya itu adalah penjualan. Nah, jadi jika transaksinya gagal dan alur pembayarannya rumit, perusahaan kehilangan uang secara langsung setiap detiknya. Untuk prioritas nomor 2 yaitu ada navigasi dan pencarian. Jika transaksi sudah aman,
Fokus selanjutnya adalah memastikan pengguna bisa menemukan barang dengan cepat. Lalu prioritas yang ketiga itu adalah konsistensi visual. Ini dilakukan untuk membangun loyalitas dan kepercayaan jangka panjang agar pengguna merasa aplikasi ini nyaman untuk digunakan kembali. Nah, dampak bisnis jika masalahnya tidak diatasi adalah jika masalah ini dibiarkan, ShopNow akan menghadapi kematian bisnis secara perlahan. Biaya iklan yang besar untuk menarik pengguna akan sia-sia karena pengguna langsung pergi setelah mencoba aplikasi yang berantakan. Dan menurut pengguna itu tidak menarik dan sulit. Dalam jangka panjang, nilai perusahaan akan turun karena tidak mampu bersaing dengan dominasi platform besar yang jauh lebih stabil dan mudah digunakan. Nah, jadi cukup sekian hasil analisa saya tentang studi kasus aplikasi e-commerce ShopNow. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.